Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Hindriani, mahasiswi STKIP Syekh Mansur Pandeglang, Prodi Matematika semester 4. Pada mata kuliah bimbingan dan konseling, saya akan mewawancarai seseorang mengenai insecure. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa sih insecure itu. Insecure adalah istilah untuk menggambarkan perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu, hingga tidak percaya diri. Rasa insecure, keraguan, tidak percaya diri, dan ketakutan pasti pernah dirasakan oleh semua orang. Bahkan orang yang paling percaya diri sekalipun pernah merasakannya. Baiklah, selanjutnya saya akan mewawancarai teman saya yang namanya dirahasiakan. Halo, Hai, apa kabar? baik, alhamdulillah. Baik, di sini aku mau menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan insecure. Pertama, apa sih yang membuat kamu benar-benar merasa insecure? Ya, aku pernah merasa insecure. Yang benar-benar ngebuat aku ngerasa insecure itu menurut aku di saat apa yang menjadi targetku, harapanku tidak aku capai. Jadi yang membuat aku insecure menurut aku sendiri adalah diriku sendiri gitu loh, perasaanku sendiri terhadap sesuatu hal yang aku harapkan dan itu tidak terjadi. Aku jarang merasa insecure terhadap seperti manusia mungkin. Ya, kalau kita lihat dari sisi lain, insecure itu kan banyak. Bisa insecure dalam suatu hubungan, dalam pekerjaan, penampilan seseorang, bahkan bisa saja insecure dengan kehidupan orang lain juga. Menurut kamu, apakah lingkungan juga salah satu faktor kamu merasa insecure? Iya, menurut aku lingkungan ada pengaruhnya terhadap rasa insecure diri aku sendiri. Cuman itu sih tergantung aku juga membentenginya, menyikapi tentang hal-hal yang masuk. Misalkan katakanlah kabar yang tidak baik tentang diriku seperti apa, seperti ini, mungkin itu ke diri aku, balik ke diri aku sendiri juga nyikapinya sih. Tapi berpengaruh, sangat berpengaruh lingkungan. Iya. Kamu pernah gak sih merasa khawatir dengan orang yang memikirkan tentang kamu? Maksudnya ada orang yang ngomong kamu itu harus seperti ini, seperti itu. Nah, kamu khawatir gak dengan omongan orang tersebut? Enggak. Kalau khawatir yang berlebihan enggak. Jadi misalkan katakanlah si A nih, ada pembicaraan tentang aku nih. Misalkan pembicaraannya kurang enak. Saat itu mungkin aku sedih, iya. Tapi kalau khawatir kayak aku yang misalkan nih, oh iya ya kok gini, kayak misalkan ngejadiin aku kayak yang orang yang ngerasa paling bersalah atau salah gitu ya. Enggak juga. Atau misalkan ada yang ngoreksi aku nggak masalah. Tapi kalau misalkannya itu ada omongan yang kurang enak segala macam, nggak terlalu mengkhawatirkan karena terkadang kan mereka hanya tidak tahu yang sebenarnya, kayak tahu luarannya aja. Aku nggak terlalu khawatir sih. Tapi nggak juga aku menjadi orang yang merasa paling benar, nggak juga. Lalu bagaimana kamu menyikapi orang seperti itu? Aku menyikapinya ya dengan jadi diri aku sendiri. Menurut aku itu adalah salah satu cara yang ampuh buat diriku sendiri terutama ya. Aku di situ mendapatkan ketenangan. Lalu dengan aku menyikapinya, aku tidak seperti gini aku marah-marah ke orang itu, enggak. Tapi kayak misalkan untuk jadi
misalkan ada yang mereka koreksi, mungkin itu kan bisa aku pelajari. Oh iya, mungkin aku nih ada kesalahan di sini, mungkin aku kurangnya di sini, itu nggak masalah sih. Tapi kalau menyikapi benar-benar sih, menurut aku yaitu adalah pengontrolan diri aku sendiri, dari emosi aku sendiri tentang apa yang masuk terhadap diriku gitu. Kayak omongan apapun ya kita sendiri kan ya yang bisa nyikapinya gitu. Itu Cindy. Ya, itu kembali ke diri kita lagi, bagaimana kita menyikapinya. Dan kalau memang itu adalah hal yang positif buat diri kita menjadi lebih baik, kenapa tidak kita terima dan jadikan evaluasi diri. Apa kamu pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain yang kamu anggap sempurna, padahal itu cuma pikiran kamu doang? Pernah. Aku pernah ada di posisi rasa ingin yang orang tersebut misal dia ada gitu di situ. Pernah, pasti manusiawi ya, aku rasa. Dan apa yang aku lakukan? Jadi aku kembali lagi gitu, bahwasannya setiap manusia itu pasti memiliki porsinya masing-masing gitu dalam hal apapun. Seperti mungkin Anda mendapatkan kesenangan di bidang ini, mungkin nggak melulu di bidang itu, kan kita punya ketenangan dan kesenangan. Tapi aku pernah merasakan itu. Kayak aku ngebandingin ke orang, enggak ya, lebih tepatnya aku pernah memiliki rasa ingin sesuatu gitu, kayak impian aku aja gitu, di target aku nih, aku sebenarnya aku pengennya begini gitu. Itu pernah banget aku alamin jujur. Kalau misalkan aku kayak nge-tag satu nama gitu ya, aku juga bingung. Intinya aku pernah ada di posisi rasa ingin, ya rasa ingin diriku aja gitu. Tapi terhadap orang lain ya kayaknya ya itu tadi. Ya, memang betul kata kamu. Memang kembali lagi ke diri kita, bagaimana kita mensyukurinya, karena memang semua orang punya porsinya masing-masing untuk kebahagiaannya. Kamu pernah gak merasa gelisah ketika kamu salah ngomong sama orang lain? Kamu merasa kata-kata kamu itu menyinggung dia. Kamu berpikir, aduh tadi omongan aku nyakitin dia enggak ya, nyinggung dia enggak ya? Padahal itu hanya pikiran kamu. Bisa aja orang yang kamu ajak ngobrol itu tadi, dia udah lupa sama kata-kata kamu. Itu pernah banget. itu banget deh. Kayaknya semua orang pernah ngobrol gitu ya, kita bicara gitu. Katakanlah nih kamu nanya ke aku nih, pernah banget gitu. Misalkan aku abisnya pulang nih, ngomong nih sama kamu gitu, ih tadi omongan kayaknya nggak pantas deh buat dikeluarin gitu. Atau misalkan pertanyaan atau sikap apa gitu, ih kayaknya nyakitin deh. Terus emang ngerasa bersalah, tapi mau gimana gitu kan, ya udah terjadi. Itu pernah banget. Intinya aku pernah ngalamin dan semikirin itu sih. Nanti udahnya mikirin, ih kok gini ya gitu, apa dia maafin ya, apa gimana ya gitu kayaknya. Tapi kitanya ngerasa emang omongan itu nggak pantas buat kita keluarin gitu. Intinya pernah sih, pernah. Apa kamu sangat memperhatikan penampilan kamu di depan banyak orang? Penampilan bagaimana nih maksudnya? Maksudnya ketika kamu keluar rumah nih, ada acara ataupun apa, kamu sangat memperhatikan sekali penampilan kamu ketika di luar gitu. Kamu mikir, baju aku bagus nggak ya, make up aku bagus nggak ya, nanti ketika dilihat orang gitu. Kamu sangat memperhatikan nggak itu? Iya, nggak terlalu ya. Tapi maksudnya kayak yang penting sopan ya. Maksudnya sopan nih, kayak rapi, bersih itu kan semua orang kayaknya ya, kan kita wanita gitu, perempuan. Terus kayak misalkan aku merasa yang penting akunya nyaman. Aku nggak harus yang kayak misal nih mau ketemu orang ini, ih aku kayaknya harus pakai ini nih biar kelihatan bagus, biar kelihatan ini, enggak juga. Tapi yang penting aku nyaman, juga yang pasti sopan dong pakaiannya. Memperhatikan penampilan iya, tapi kayak nggak terlalu jadi berbeda untuk bertemu orang lain, enggak deh. Aku cuek, termasuk yang cuek sih. Yang penting ya itu tadi, rapi bersih kan kayaknya semua orang ya gitu sih. Nyaman, intinya nyaman. Apa
kamu sukai dari diri kamu sendiri? Hal yang aku sukai adalah perasaan penerimaan di diri aku, hati aku yang kali ya namanya. Aku sangat bersyukur sekali memiliki hati yang setiap hari gitu kan, masalah manusiawi kan bertubi-tubi itu kan, aku bersyukur banget gitu kan dapat melatihnya dengan kayak menyikapi sesuatu enggak dalam satu pandangan aja nih. Misalkan aku sih kayak gini nih, makanya aku begini misalkan. Sikap menerima. Iya, jadi penerimaan aku tuh cukup luas ya, Di, menurut aku. Aku tuh kayak ngehibur diri aja gitu. Memang orang lain banyak yang nge-support dong, teman-teman, orang tua pastinya, tapi menurut aku kontrol utamanya itu, sangat-sangat utamanya itu diri sendiri. Mau orang lain gimana pun ngasih masukan ke kita yang positif, misalkan kayak nenangin lah katakanlah. Kalau di diri aku ya sebenarnya nggak bisa nerima gitu keadaan apapun itu, ya udah. Jadi aku bersyukur, yang paling aku sukai di diri aku adalah hati aku sendiri, penerimaan aku cukup bisa menerima gitu. Intinya berarti apa ya namanya? Aku seneng aja gitu. Ya, menerima apapun yang orang lain pikirkan tentang kamu ya. Ya, gimana cara kamu biar kamu bisa merasa aman dan nyaman sama diri kamu sendiri? Caranya aku menjadi diri aku sendiri, tidak berbeda. Ketika aku misalkan seolah-olah aku ingin ngerasa nyaman, terlihat nyaman di orang-orang, tapi aku tuh keluar dari diri aku sendiri, ya itu akan kelihatan sendiri nggak nyaman gitu. Aku sih jadi diri sendiri caranya dengan tidak berlebihan, maksudnya kayak jadi diri sendiri aja gitu loh. Tidak ada sesuatu hal yang ingin terlalu ditunjukkan supaya orang lain punya perhatian ke kita nih atau gimana. Pokoknya aku ngejalaninnya udah sih nyaman dan tidak merugikan orang. Iya, sebenarnya sikap bodoh amat mungkin ya yang paling tepat, karena emang apa yang orang lain pikir tentang kita belum tentu juga benar. Yang penting kita ngerasa nyaman dan tidak merugikan orang lain. Oke, yang terakhir, kehidupan seperti apa yang kamu inginkan saat ini? Kehidupan seperti apa? Kehidupan yang di dalam ya diriku sendiri. Aku ingin keluarga yang baik pastinya, penuh cinta, pertemanan yang baik, yang sehat maksudnya ya. Terus orang-orang yang menyenangkan. Terus aku ingin memiliki pengaruh besar gitu loh. Enggak besar, tapi aku tuh kayak berarti aja gitu buat orang lain, buat orang sekitar, katakanlah teman gitu. Jadi pengen ngasih energinya itu energi positif. Kehidupan yang seperti itu sih yang aku inginkan. Tidak peduli misalkan status kita apa, seperti apa, atau seburuk apa kehidupan yang lagi aku jalanin, tapi aku tuh pengen banget jadi orang yang bisa ngasih aura positif gitu ke orang gitu loh. Kehidupan seperti itu yang aku inginkan sih. Amin. Mudah-mudahan kamu bisa mencapai impian-impian yang kamu inginkan. Jalani, nikmati, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, mungkin itu aja beberapa hal yang aku tanyakan mengenai insecure. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga sudah membantu. Oke teman-teman semua, waktu berbincang-bincang kita sudah habis. Setelah mewawancarai teman saya tadi, dapat saya simpulkan bahwa pada dasarnya insecure merupakan hal yang sangat wajar. Namun perasaan itu bisa jadi masalah besar kalau kita rasakan terlalu mendalam. Membiarkan diri larut dalam keterpurukan tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Bangkit dan menumbuhkan semangat hidup merupakan pilihan yang tepat. Jadi, jangan biarkan insecure membuat kita menjadi kalah dengan keadaan. Terima kasih buat semuanya. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.